Semuanya, selamat datang dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Kevin Cornelius Kantono dari 111 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan dua konsep yang sangat krusial dalam dunia pemrograman, khususnya pada PHP, yaitu function dan juga looping. Sesuai instruksi, saya akan membedah materi ini menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada implementasi fungsi mandiri, kedua tentang perulangan mandiri, dan yang ketiga ada gabungan atau percampuran dari keduanya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke simulasi yang pertama. Oke, jadi kita bakal bahas function dan looping ya. Lalu ini untuk materinya, yang pertama bakal bahas function, lalu yang kedua looping, dan yang ketiga penggabungan antara function dan looping. Next. Nah, kita bakal mengenal function terlebih dahulu. Oke, dari function ini tuh kalau kita analogikan seperti mesin pembuat jus atau yang kita kenal yaitu blender. Nah, itu tuh konsepnya sama seperti function. Nah, itu tuh kayak kita masukin buahnya, terus diproses di blender, dan juga output dapat menghasilkan jusnya. Nah, itu jadi si fungsi itu tuh menerima bahan mentah atau parameternya, lalu memprosesnya di dalam mesin atau body, dan mengeluarkan hasil segarnya yang berupa return value. Nah, kita nggak perlu buat mesin baru buat setiap ingin buat segelas jus, cukup pakai mesin yang sudah ada. Oke, terus kenapa kita harus pakai function atau fungsi? Itu yang pertama ada yang namanya prinsip DRY atau don't repeat yourself, yang artinya menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Lalu yang kedua, modularitas. Kode dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Dan yang ketiga ada kemudahan debugging. Itu tuh kalau misalnya ada kesalahan, kita cuma perlu perbaiki satu blok kodenya aja. Lalu yang terakhir itu ada reusability. Jadi si fungsinya yang udah kita buat itu bisa dipakai lagi di file manapun. Next. Oke. Lalu untuk struktur anatomi fungsi itu yang pertama ada parameter. Itu tuh variabel penampung nilai masuknya. Lalu yang kedua ada function body sebagai tempat logika aritmatika dijalankan, dan return value merupakan hasil akhir yang dikirim kembali ke pemanggilnya. Kemudian fungsi akan mengalihkan keduanya dan mengembalikan hasilnya. Di bawahnya, saya membuat data toko dan harga buku sebesar 50.000. Selanjutnya, fungsi dipanggil 2 kali. Pertama untuk satu buku, sehingga hasilnya 50.000. Dan kedua untuk 2 buku, sehingga hasilnya 100.000. Hasil perhitungannya dapat kita langsung pada output di sebelah kanan layar. Oke, lalu kita masuk ke bagian looping. Oke, jadi kalau kita bayangin, kita tuh sebagai agen tiket misalnya, itu tuh
diminta buat mencetak 1000 tiket antrean. Lalu menulis perintah secara manual itu tuh yang menjadi kitanya rumit dan malas mengerjakannya. Nah, jadi dilahirlah looping sebagai pembantu pekerjaan kita. Jadi si looping itu tuh memungkinkan juga komputer melakukan pekerjaan membosankan tersebut buat untuk kita selama syarat kondisi masih terpenuhi. Oke, terus logikanya gimana? Nah, jadi yang pertama itu ada inisialisasi. Itu tuh buat menentukan titik awal atau counter yang misalnya angkanya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kondisi juga, itu tuh syarat perulangan tetap berjalan. Misalnya selama kurang dari 5 misalnya. Dan yang ketiga itu ada increment. Increment tuh fungsinya buat nambah nilai counter agar perulangan bisa maju dan berhenti. Oh ya, dan tambahan juga ada decrement. Itu tuh sebagai mengurangi nilai counternya. Itu kebalikan dari si increment. Pada contoh looping ini, saya menggunakan while loop untuk menampilkan nomor antrean secara otomatis. Variabel $jumlah buku diawali dengan nilai 1 sebagai counter. Kemudian program akan terus menjalankan perulangan selama $jumlah buku masih kurang dari atau sama dengan 5. Di setiap perulangan, program menampilkan nomor antrean pembeli. Lalu nilai $jumlah buku ditambah 1 menggunakan operator increment plus. Hasilnya dapat kita lihat di sebelah kanan, yaitu nomor antrean pembeli dari 1 sampai 5 tercetak secara otomatis tanpa harus menulis perintah yang sama berulang kali. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu ada interaksi dari function dan looping kalau digabungkan. Kalau digabungkan itu tuh kayak sistemnya kasir pintar lah. Itu tuh kayak masukin fungsi perhitungan ke dalam looping. Itu tuh menciptakan sistem kasir yang bisa menghitung belanjaan ribuan item secara instan dan cepat. Jadi inilah inti dari efisiensi dan pemrograman modern. Pada contoh ini, saya menggabungkan function dan looping dalam satu program. Fungsi subtotal digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan harga buku dan jumlah buku yang dibeli. Kemudian, fungsi tersebut dipanggil berulang kali di dalam while loop. Setiap kali perulangan berjalan, nilai $jumlah buku bertambah sehingga fungsi menghitung subtotal yang berbeda-beda, mulai dari 1 pembelian buku hingga 5 buku. Hasilnya dapat kita lihat pada output di sebelah kanan, di mana total harga berubah secara otomatis dari 50.000 sampai 250.000. Ini menunjukkan bahwa looping dapat digunakan untuk menjalankan fungsi secara berulang dengan data yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini, perulangan dan fungsi adalah dua fondasi penting yang saling melengkapi. Fungsi bertugas membungkus logika perhitungan aritmatika adalah modular. Sementara perulangan bertugas mengotomatisasi pemanggilan fungsi tersebut dengan data yang berubah-ubah secara cepat. File program berformat PHP yang saya simulasikan tadi sudah saya lampirkan di Google Classroom bersamaan dengan link video YouTube publik ini. Demikian penjelasan dan simulasi tugas remedial saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih banyak atas menonton video ini dan sampai jumpa.